Halo semua, perkenalkan nama saya Andrew Valentino dari Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Surabaya. Kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana pentingnya dukungan vaksinasi COVID-19 di Indonesia. Untuk teman-teman yang belum tahu atau kurang tahu mengenai coronavirus, atau yang biasa disebut juga dengan virus corona, yaitu merupakan keluarga besar virus yang mengakibatkan terjadinya infeksi saluran pernapasan atas ringan hingga sedang, seperti penyakit flu. Infeksi coronavirus ini disebabkan oleh virus corona itu sendiri. Kebanyakan virus corona menyebar seperti virus lain pada umumnya melalui percikan air liur, menyentuh tangan atau wajah orang yang terinfeksi, menyentuh mata, hidung, atau mulut setelah memegang barang-barang yang terkena percikan air liur pengidap virus corona. Masing-masing orang memiliki respon yang berbeda terhadap virus corona. Sebagian besar orang yang terpapar virus ini akan mengalami gejala ringan hingga sedang dan akan pulih tanpa perlu dirawat di rumah sakit. Gejala yang paling umum yaitu demam, batuk kering, dan kelelahan. Sedangkan gejala yang sedikit tidak umum yaitu seperti rasa tidak nyaman dan nyeri tenggorokan, diare, konjungtivitis atau mata merah, sakit kepala, hilang indera perasa atau penciuman, ruam pada kulit, atau perubahan warna pada jari tangan atau jari kaki. Di Indonesia sendiri, untuk pertama kalinya pemerintah mengumumkan 2 kasus pasien positif corona, yaitu pada tanggal 2 Maret 2020. Hingga saat ini, total kasus yang terjadi di Indonesia yaitu sebesar 1,6 juta, dengan kasus sembuh 1,45 juta, dan meninggal dunia sebanyak 43.328 jiwa. Dengan puncaknya pada tanggal 30 Januari 2021, di mana terdapat kasus baru terdapat 14.518 kasus dalam satu hari. Salah satu tindakan yang paling efektif dalam mencegah virus corona yaitu adalah dengan melakukan vaksinasi. Lantas apakah itu vaksin? Vaksin adalah sebuah produk zat yang dimasukkan ke tubuh manusia dan ini akan menstimulasi imun sistem di tubuh manusia untuk akhirnya bisa memproteksi dan melindungi manusia tersebut dari penyakit yang sedang dilawan. Vaksin biasanya berisi mikroorganisme misalnya virus atau bakteri yang sudah mati atau masih hidup tetapi dilemahkan. Vaksin juga bisa berisi bagian dari mikroorganisme yang bisa merangsang sistem kekebalan tubuh untuk mengenali mikroorganisme tersebut. Hingga saat ini, pemberian vaksin COVID-19 adalah solusi yang dinilai paling jitu untuk mengurangi jumlah kasus infeksi virus SARS-CoV-2 penyebab penyakit COVID-19. Akhir-akhir ini, mungkin teman-teman sering mendengar pemberitaan terkait pengembangan vaksin sebagai salah satu solusi untuk menanggulangi pandemi COVID-19. Namun sebagian masyarakat Indonesia mungkin masih belum memahami dan masih bertanya-tanya mengenai efektivitas vaksin dan bagaimana proses pengembangan vaksin sebelum akhirnya dapat digunakan. Layaknya obat dan vaksin lainnya, pengembangan vaksin COVID-19 harus melalui 3 tahap uji klinis. Setelah memenuhi ketiga tahap uji klinis tersebut dan dinyatakan efektif serta aman digunakan, vaksin COVID-19 baru bisa mendapatkan izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM. Vaksin yang digunakan dalam program vaksinasi COVID-19 di Indonesia ialah vaksin produksi PT Bio Farma, Sinopharm, Novavax, Sinovac, Pfizer-BioNTech, Oxford AstraZeneca, dan Moderna. Dari ketujuh vaksin yang akan digunakan di Indonesia, baru 3 yang stoknya diterima dan digunakan, yakni vaksin produksi Sinovac, Bio Farma, dan AstraZeneca. Dan berikut adalah syarat vaksinasi terbaru yang dikeluarkan oleh pemerintah. Yang pertama yaitu, jika pernah terpapar COVID-19 dan sudah sembuh lebih dari 3 bulan, bisa diberikan vaksinasi. Yang kedua, berusia di atas 18 tahun, kelompok lanjut usia atau lansia sudah bisa mendapatkan persetujuan untuk diberikan vaksin COVID-19. Yang ketiga, bagi ibu hamil, vaksinasi masih harus ditunda. Jika ingin melakukan perencanaan kehamilan, bisa dilakukan setelah mendapatkan vaksinasi kedua COVID-19. Ibu menyusui sudah bisa divaksinasi. Lalu yang ketiga, para pengidap penyakit kronik seperti PPOK, asma, penyakit jantung, penyakit gangguan ginjal, penyakit hati yang sedang dalam kondisi akut atau belum terkendali, vaksinasi ditunda dan tidak bisa diberikan. Lalu yang kelima, untuk orang-orang yang memiliki riwayat alergi berat seperti sesak napas, bengkak, kemerahan di seluruh badan, maupun reaksi berat lainnya karena vaksinasi harus diberikan di rumah sakit. Tetapi jika reaksi alergi tersebut didapatkan setelah vaksinasi pertama, tidak akan diberikan lagi vaksinasi kedua. Lalu yang keenam, bagi pengidap penyakit autoimun sistemik, vaksinasi harus ditunda dan harus dikonsultasikan kepada dokter yang merawat. Lalu yang ketujuh, untuk orang yang menerima vaksinasi lain selain COVID-19, vaksinasi harus ditunda sampai 1 bulan setelah vaksinasi sebelumnya. Lalu yang kedelapan, untuk para pengidap HIV/AIDS yang minum obat secara teratur,
vaksinasi bisa dilakukan. Untuk yang ke-9, khusus kelompok lansia yang lebih dari 60 tahun, ada 5 kriteria yang akan ditanyakan untuk menentukan layak divaksinasi. Yang pertama yaitu apa mengalami kesulitan saat naik 10 anak tangga, apa sering mengalami kelelahan, memiliki paling sedikit 5 dari 11 penyakit misalnya diabetes, kanker, paru kronis, serangan jantung, nyeri dada, nyeri sendi, gagal jantung kongestif, stroke, penyakit ginjal, hipertensi, dan asma. Jika hanya memiliki 4 diantaranya, masih tidak bisa divaksinasi COVID-19. Lalu mengalami kesulitan berjalan kira-kira 100-200 meter, dan adanya penurunan badan yang signifikan dalam satu tahun terakhir. Mungkin masih banyak dari kalian yang bertanya-tanya, apa manfaat dari vaksinasi COVID-19? Yang pertama yaitu menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat COVID-19. Seperti yang disebutkan sebelumnya, vaksin COVID-19 dapat memicu sistem imunitas tubuh untuk melawan virus corona. Dengan begitu, risiko Anda untuk terinfeksi virus ini akan jauh lebih kecil. Kalaupun seseorang sudah divaksinasi tertular COVID-19, vaksin bisa mencegah terjadinya gejala yang berat dan komplikasi. Dengan begitu, jumlah orang yang sakit atau meninggal karena COVID-19 akan menurun secara drastis. Yang kedua yaitu mendorong terbentuknya herd immunity. Seorang yang mendapatkan vaksin COVID-19 juga dapat melindungi orang-orang di sekitarnya, terutama kelompok yang sangat berisiko seperti lansia di atas 70 tahun. Hal ini karena kemungkinan orang yang sudah divaksinasi untuk menularkan virus corona sangatlah kecil. Bila diberikan secara massal, vaksin COVID-19 juga mampu mendorong terbentuknya kekebalan kelompok atau herd immunity dalam masyarakat. Artinya, orang yang tidak bisa mendapatkan vaksin, misalnya bayi baru lahir, lansia, atau penderita kelainan sistem imun, bisa mendapatkan perlindungan dari orang-orang di sekitarnya. Kendati demikian, untuk mencapai herd immunity dalam suatu masyarakat, peneliti menyebutkan bahwa minimal 70% penduduk dalam negara harus sudah divaksin. Lalu yang ketiga ada meminimalkan dampak ekonomi dan sosial. Manfaat vaksin COVID-19 tidak hanya untuk sektor kesehatan, tetapi juga sektor ekonomi dan sosial. Jika sebagian besar masyarakat sudah memiliki sistem kekebalan tubuh yang baik untuk melawan penyakit COVID-19, kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat bisa kembali seperti sedia kala. Satu kabar baik, bahwa hari ini pemerintah sudah menerima 1,2 juta dosis vaksin COVID-19. Vaksin ini buatan Sinovac yang kita uji secara klinis di Bandung sejak Agustus 2020 yang lalu.